Salah satu target utama Israel saat menyerang Iran pada Jumat 13 Juni 2025 lalu adalah fasilitas nuklir. Pengayaan nuklir Iran memang sedang dalam sorotan setelah mendapat kecaman dari Tel Aviv dan Washington. Teheran lalu mengadakan dialog nuklir dengan Amerika Serikat yang telah berlangsung dalam sejumlah putaran tapi tak kunjung menemui kesepakatan. Israel yang tak sabar dan menolak pengayaan nuklir Iran dalam jumlah berapapun segera saja menyerang. Namun apakah Israel sanggup menghancurkan fasilitas nuklir Iran secara total? Simak pembahasannya dalam video berikut. Jawaban singkatnya, tidak. Serangan pada Jumat memang menimbulkan kerusakan, tapi para ahli menilai kecil kemungkinan akan menghentikan seluruh program nuklir Teheran. Informasi dari Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menyebut target serangan mencakup situs pengayaan uranium bawah tanah di Natanz dan Fordo, serta fasilitas konversi uranium di Isfahan. Komponen utama di atas tanah di situs Isfahan disebut telah hancur. Laporan dari Institut Sains dan Keamanan Internasional, sebuah lembaga di AS yang memantau proliferasi nuklir, menyebut pasokan listrik ke Natanz mengalami kerusakan parah. Berbagai citra satelit yang dianalisis lembaga itu memperkuat dugaan ini. Sementara itu, Iran mengklaim kerusakan di fasilitas Fordo yang terletak di selatan Teheran tidak terlalu signifikan. Namun belum ada kejelasan mengenai dampak serangan terhadap persediaan uranium yang diperkirakan tersimpan di sekitar Isfahan. Ali Faiz, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, menyatakan jika Iran berhasil memindahkan cadangan penting ke lokasi rahasia, maka Israel kalah. Apalagi kemampuan Israel untuk menghancurkan seluruh program nuklir Iran dinilai terbatas. Menurut Faiz, Israel memang bisa merusak program nuklir Iran, tapi kecil kemungkinan untuk dapat menghancurkannya secara total. Hal ini disebabkan keterbatasan daya ledak bom yang dimiliki Israel. Sebagai gambaran, fasilitas Natanz dan Fordo berada jauh di bawah tanah dan diperkuat secara khusus. Perlu bom khusus untuk menghancurkannya, dan bom ini hanya dimiliki oleh militer Amerika Serikat. Toh, pakar dari Arms Control Association, Kelsey Davenport, mengatakan bahwa serangan ini tak lantas bisa menghapus keahlian yang telah dikembangkan Iran selama bertahun-tahun. Bahkan meski Israel telah menewaskan 9 ilmuwan nuklir Iran. Badan Atom Internasional juga belum mendeteksi peningkatan radiasi dari lokasi-lokasi yang terdampak serangan. Namun akan berbeda cerita jika Israel menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, satu-satunya reaktor nuklir sipil Iran. Jika benar terjadi, dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan bisa sangat serius. Kepala IAEA Rafael Gross menegaskan fasilitas nuklir tak boleh dijadikan target serangan. Yang peringatkan serangan terhadap lokasi nuklir Iran dapat bawa konsekuensi serius bagi rakyat Iran, kawasan, dan sekitarnya. Dilaporkan sebelumnya, Israel menyerang sedikitnya 6 pangkalan militer di sekitar Teheran pada Jumat 13 Juni 2025 pagi. Media pemerintah Iran menunjukkan ledakan terjadi di Teheran dengan asap dan api mengepul dari gedung-gedung. Pejabat Israel menyebut serangannya ke Iran sebagai tindakan pencegahan, meskipun tak ada tanda-tanda bahwa Iran akan menyerang dalam waktu dekat. Dalam pernyataan resminya, militer Israel menyebut serangan ini sebagai respon terhadap agresi yang terus dilakukan oleh rezim Iran terhadap Israel. Mereka juga mengisyaratkan bahwa serangan ini bukan yang terakhir dan menyebutnya sebagai serangan tahap pertama. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi pada Kamis 12 Juni 2025 malam bahwa negaranya telah menyerang fasilitas pengayaan utama milik Iran yang terletak di Natanz. Adapun fasilitas Natanz adalah lokasi utama tempat Iran memproduksi bahan bakar nuklirnya. Dalam 3 tahun terakhir, lokasi ini juga menjadi tempat pengayaan uranium hingga tingkat yang mendekati kualitas senjata. Langkah ini dinilai telah membawa Iran semakin dekat untuk membangun senjata nuklir. Bukan cuma nuklir, Israel juga menyerang beberapa fasilitas minyak dan gas terpenting Iran pada Sabtu 14 Juni 2025.
Serangan itu meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik dan mengancam kekacauan bagi pasar. Setidaknya ada 3 fasilitas energi besar yang menjadi sasaran tembak Israel. Pertama, fasilitas minyak Sahran yang terletak di ibu kota Iran, Teheran. Kedua, fasilitas pengolahan gas alam Fajr Jam. Iran juga menghentikan sebagian produksi di ladang gas terbesar di dunia, South Pars, yang dimiliki oleh Iran dan Qatar. Ladang gas terbesar di dunia ini merupakan sumber dari 2/3 produksi gas Iran yang dikonsumsi secara nasional. Serangan itu memicu kerusakan signifikan dan kebakaran di fasilitas pemrosesan gas alam fase 14 dan menghentikan platform produksi lepas pantai yang menghasilkan 12 juta meter kubik per hari. Sementara depot minyak Sahran merupakan salah satu pusat penyimpanan dan distribusi bahan bakar terbesar di Teheran. Depot ini memiliki kapasitas penyimpanan hampir 250 juta liter yang terbagi dalam 11 tangki. Depot ini merupakan simpul penting dalam jaringan bahan bakar perkotaan di ibu kota yang mendistribusikan bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan ke sejumlah terminal di Teheran Utara. Serangan Israel terhadap fasilitas energi Iran ini mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah dan berpotensi membuat harga minyak dunia menjadi lebih mahal. Israel menabuh genderang perang, menggempur jantung nuklir dan energi Iran. Tapi serangan bukan jaminan kehancuran. Teknologi bisa dihantam, tapi pengetahuan tak bisa dimusnahkan. Meski fasilitas rusak, namun semangat pengayaan tetap menyala di balik tanah dan rahasia. Dunia pun terkecam bukan hanya karena nuklir, tapi karena nyawa dan stabilitas yang terancam. Serangan ini bukan akhir, hanya awal dari babak baru ketegangan. Di tengah debu dan api, satu tanya menggantung. Sampai kapan nyawa dijadikan taruhan ambisi kekuasaan? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.